Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 6 Januari 2022. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jamnya jam 1:24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mulai langsung, ini bagian kedua ya. 8 saham untuk analisa saham hari ini dan besok. Jadi tujuannya saya bahas di tengah-tengahnya waktu market break, karena kalau setelah saya buat videonya kemudian saya upload video YouTube ya ke YouTube ya, kemudian Anda bisa menonton, jadi ada keputusan mau buy atau enggaknya, atau kalau sudah punya kira-kira kalau mau pasang trading stop atau stop loss di mana ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung, dan yang pertama adalah untuk PTBA atau Bukit Asam Tbk. Jadi kalau saya sudah gambarkan di sini ya, naik ke atas 2720, memang saya sudah sebutkan kalau mau tambah lagi silakan. Jadi selama di atas 2720 dia masih akan berusaha untuk breakout ke atas 2810 ya. Nah, itu kalau mau average up lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2810 tambah lagi ya. Memang di sini kalau kita perhatikan ya, sebelumnya dia selama Desember kurang lebih ya, dia cenderungan sideways-nya antara 2630 sampai dengan 2800-an ya kurang lebih ya. Jadi di sini targetnya memang dekat dengan resisten ya. Tapi saya sebutkan kalau bicara mengenai resisten itu kita jangan takut, oh dia pasti bakalan turun kembali karena dia itu resistennya. Ya seperti itu ya. Tapi kita jangan lupa kalau dia berhasil breakout ke atas resisten terdekatnya, dia akan membentuk resisten baru lagi yang lebih tinggi di atasnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 2810, kalau mau tambah lagi atau yang berani buy high sell higher silakan. Kemudian naik ke atas 2870 tambah lagi dengan target price-nya sekitar 3000 ya. Seperti itu ya. Nah, di sini PTBA kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3000, sebenarnya dia masih cukup menarik ya, bisa breakout lagi ke atas ya. Ini bisa sampai ke 3180 ya kurang lebih di sini ya. Ini hanya sebelumnya di 3180 ya di akhir bulan Desember tahun 2020 ya. Jadi sejauh ini memang masih cenderung sideways. Jadi yang mau buy on weakness tetap saran saya tunggu di area 2560. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2560, kalau dia berhasil rebound atau mantul boleh buy ya. Naik ke atas 2630 boleh buy ya, tambah lagi seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja, pasang automatic order, nggak perlu dilihatin setiap hari ya, seperti itu ya, nanti tambah stres ya. Memang ini sideways-nya masih cukup lama, jadi bersabar aja. Kalau misalnya nggak sabaran, ya mungkin bisa pilih saham yang lainnya ya, yang lagi strong uptrend, bisa ikutin buy high sell higher seperti itu ya. Kalau ini masih sideways terus aja ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk PTBA. Berikutnya untuk INKP. INKP menurut saya sih masih menarik ya. Memang sering membentuk ekor panjang ke atas ya sepertinya. Sebelumnya di sini kan inverted hammer, kemudian di sini juga boleh dikatakan inverted hammer juga ya. Ini juga inverted hammer. Seringkali ekor panjang ke atas. Tapi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Buy on weakness-nya di 8075. Jadi saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 8075, kalau mau buy silakan ya, seperti itu ya. Jadi dia masih berjuang untuk breakout ke atas 8425. Kalau dia berhasil naik ke atas 8425, mau tambah lagi atau yang mau buy high sell higher atau average up silahkan ya. Target berikutnya di 8700 dan 9025. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini untuk acuan untuk average up. Kalau dia berhasil naik lagi mau tambah lagi silahkan ya, seperti itu ya. Memang di sini kecenderungan masih balik lagi testing area supportnya 8075 ya. Sebelumnya memang ini resistennya ya. Jadi selama di atas 8075 menurut saya dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 8700 ya, bisa ya. Bahkan bisa lebih tinggi dari 9.000 bisa, atau bahkan ke 10.000 ya. Jadi kalau bicara mengenai INKP, apakah mungkin dia balik lagi ke 20.000? Kalau di saham itu ya semua kemungkinan selalu ada ya. Jadi bisa turun dalam juga bisa naik tinggi ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini kalau dia berhasil bertahan di atas 8.075, peluangnya masih terbuka lebar untuk sampai ke 10.000 ke atas. Ya, tapi tentu saja nggak secepat mungkin 1-2 hari ya, enggak ya. Memang di sini pernah naik tinggi cepat ya, dalam waktu 4 hari dia sampai dari bawah 7.000-an ya, kemudian bisa naik sampai dengan 9.000-an ke atas ya. Jadi memang harus sedikit bersabar ya untuk INKP. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya kalau mau buy ya, dan juga pemasangan trading stop atau stop loss dan juga average up ya. Kurang lebih cukup untuk INKP. Berikutnya untuk ITMG. Di ITMG ini terus terang aja, memang sebelumnya sideways tapi dia sempat breakdown ya, lower low ya. Jadi di sini memang saya sudah sebutkan kalau dia di bawahnya 22.000 dia masih risiko turun ya, seperti itu ya. Jadi resisten terdekat di 22.000, kalau mau buy
sekarang sih boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 19.550 dan 19.125 ya, sesuai dengan garis yang saya berikan. Kalau mau tunggu buy high sell higher ya naik ke atas 22.000 boleh buy ya, karena ini resistennya menurut saya sih cukup kuat ya. Jadi kalau naik ke atas 22.000 buy, naik ke atas 22.500 tambah lagi, target price-nya di 24.000 dan 26.000 ya. Itu kurang lebih untuk ITMG. Memang arahnya setelah dia koreksi kemudian sideways ya. Ini sideways-nya sempat breakdown ke bawah ya. Sebentar saya lihatkan ya. 19.025 ini di 19.325. Oh, belum ya. Belum sampai ini ya, tembus di bawahnya ini ya. Jadi masih bertahan di atasnya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 20.775 tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 21.400 tambah lagi ya. Atau lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 22.000 ya. Karena ini memang sideways areanya ya. Jangan sampai kita terjebak lagi di sideways areanya, nanti setelah kena 22.000 dia turun lagi ya. Sideways lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya belinya bertahap aja untuk ITMG. Berikutnya untuk SAMF ya. Sebentar, ini koneksi saya agak sedikit lambat ya. Ini sesi 1 sudah mulai ya. Maksud saya sesi 1 break sudah selesai. Ini sesi kedua sudah mulai. Jadi SAMF ini saya sudah sebutkan ya. Naik ke atas 1150 silakan buy. Yang mau buy weakness tunggu aja di area 1000. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 1000, kalau sudah berhasil rebound ke atas 1000 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu. Buy-nya bertahap aja ya, naik ke atas 1200 tambah lagi. Kemudian berikutnya setiap lipatan Rp50 aja kalau mau tambah lagi. Target price-nya sekitar 1325 dan 1400 itu untuk SAMF ya. Jadi sejauh ini sih masih cukup bagus ya ini ya. Dia akan berusaha berjuang untuk breakout ke atas 1400 ya. Mudah-mudahan cukup lancar. Kurang lebih cukup untuk SAMF. Berikutnya untuk UNTR atau UNTR ya, United Tractors ya. Jadi ini memang kecenderungan kalau kita lihat dari garis Fibonacci retracement dari bawah ke atas ya. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement bisa baca atau nonton video yang sudah saya berikan di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video mengenai Fibonacci retracement. Jadi kalau kita perhatikan Fibonacci retracement 61,8% itu di area sekitar 22.000 ya. Jadi sebenarnya dia masih testing ya, masih cenderung resiko ya. Seperti itu ya. Jadi sudah saya sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 2350 boleh buy ya. Ternyata kok balik lagi ke bawah Pak Sunaria. Ya pasang aja stop lossnya di 21.800 dan 21.400 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya belum buy ya tunggu aja lagi naik ke atas 22.350 buy, naik ke atas 22.925 tambah lagi seperti itu ya. Naik ke atas 23.600 tambah lagi dengan targetnya sekitar 24.175 dan 25.300 ya. Kurang lebih seperti itu untuk UNTR ya. Mudah-mudahan aja lancar. Memang dia kecenderungan masih sideways, tapi sidewaysnya dia kecenderungan lesu ke bawah ya. Jadi belinya kalau mau spekulasi buy weakness ya jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk UNTR. Berikutnya untuk INDI. Jadi INDI ini kalau kita perhatikan juga masih cenderung downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci. Maaf, masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Di bawahnya ini ya 1.700 ya kurang lebih ya. Jadi sebenarnya dia masih resiko ya. Kalau mau, walaupun ini kan 2 hari terakhir dia naik ya. Nah sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko, lebih baik tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1.700 buy ya. Kalau masih di bawahnya 1.700 menurut saya masih resiko. Kalau yang sudah punya atau mau buy sekarang ya boleh aja pasang trailing stopnya di 1590 dan stop lossnya 1545 ya. Maksimum di 1460 ya. Jangan sampai kalau turun di bawah 140 1460 Anda beli lagi atau average down ya. Nanti bisa turunnya bisa dalam ya. Ya kalau dia berhasil rebound lagi, kalau nggak rebound ya makin susah ya. Jadi ini cenderung downtrend kemudian sideways dia turun lagi ya. Jadi secara keseluruhan masih cenderung downtrend ya. Jadi lebih baik tunggu naik ke atas 1700 kita buy, naik ke atas 1780 tambah lagi, breakout ke atas 18 ini ya. Ini hanya di 1815 boleh tambah lagi ya. Nah di sini memang sudah saya gambarkan setiap lipatan Rp25 mau tambah lagi ya, 1850 ke atas tambah lagi berikutnya ya 1875. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak karena ini kondisinya masih cenderung downtrend ya. Begitu ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi kalau misalnya maksudnya ini masih cenderung downtrend, masih lesu, ya pilih saham yang lainnya. Jadi saya hanya membahas dari analisa teknikalnya. Jadi bukan berarti yang bahas
yang saya bahas ini pasti bagus untuk buy enggak ya. Kira-kira kalau misalnya sudah punya sahamnya, pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana. Kalau belum punya, kalau mau buy di mana ya. Kurang lebih seperti itu analisa sahamnya. Kemudian berikutnya untuk MTTL. Jadi MTTL ini dia berhasil breakout tapi ekor panjang ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan yang sudah punya ya, kalau belum pasang trailing stop atau belum pasang stop loss, pasang aja di area 800 ya. Seperti itu ya. Kalau dia turun di bawah 800, menurut saya sih lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia testing lagi balik ke area sideways-nya ya, sekitar area di sini ya, 700 706 ya, seperti itu ya. Sebentar, apakah ada aksi korporasi ya untuk MTTL ya? Saya cek dulu ya. Terus langsung aja, tidak semua yang maksud saya tidak semua saham yang saya bahas itu saya hafal semuanya ya beritanya. Sebentar saya cek aja ada aksi korporasi atau enggak MTTL ya. Ini saya dari informasi dia untuk pasar tunai dia sempat disuspend kemudian dirilis ya tanggal 5 hari ini ya untuk pasar tunainya. Untuk pasar regulernya dia masih berjalan ya untuk MTTL ya. Jadi kalau kita perhatikan, bentar ya. Oh ya, MTTL dia ada aksi korporasi stock split ya. Jadi tanggal 30 Desember dia stock split 1:5 ya. Seperti itu ya. Jadi dia hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 800 ya. Ada kemungkinan dia bisa kembali ke 700-an ya, 705 lainnya kembalinya. Seperti itu ya. Jadi sebelumnya dia stock split. Kalau yang mau buy, yang berminat ya silakan buy high sell higher ya. Naik ke atas 85, 845 buy seperti itu ya. Itu yang berminat buy high sell higher. Memang secara keseluruhan ini uptrendnya lumayan super ya. Dia candlenya hijau terus ya. Sampai di mana ya kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Jadi target berikutnya sekitar 900-an ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 845, yang berani buy high sell higher silakan ya. Memang volumenya seringkali hilang ya, seringkali naik tinggi kemudian berkurang hilang ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Itu kurang lebih cukup untuk MTTL. Kemudian berikutnya Techim ya, kurang lebih sama dengan INKP ya, dia berjuang untuk breakout lagi. Jadi ini area buying range saya sudah berikan di 7.600, naik ke atas 7.600 boleh buy. Yang sudah buy pasang aja stop lossnya di 7.400, maksimum di 7.025. Kalau di 7.025 mungkin terlalu jauh ya, jadi turun bayar 7.400 lebih baik jual dulu. Mau beli sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 8.025 breakout tambah lagi, atau pakai swing high yang di sini ya, naik ke atas 7.975 tambah lagi. Target terdekatnya dia akan menguji resisten 8.375 dan 8.775. Jadi masih berjuang naik ke atas ya. Harapannya masih ada nggak naik lagi Pak Sunar? Ada ya, selama dia bertahan di atasnya 7.400 ya. Mudah-mudahan dia lancar naik ke 9.000-an ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 9.000, menurut saya sih dia bisa sampai 10.000 ke atas ya. Atau bahkan bisa sampai ke high-nya yang sebelumnya di sini sampai ke 18.450 ya sebelumnya ya. Jadi semuanya ada, kemungkinannya ada ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya, sekian. Jangan lupa cek yang bagian pertama ya, video linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian seperti biasanya saya ucapkan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera ya. Itu yang paling penting. Amin. Terima kasih banyak.